Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wasma'u ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma ar-radha'ah. Al-ayat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mengawali khutbah ini kami menyampaikan wasiat khususnya untuk diri pribadi kami dan kepada kita sekalian. Marilah kita senantiasa terus berupaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan terus berusaha menjalankan segala perintah-perintahnya dan juga terus berusaha menjauhi segala larangannya. Kaum muslimin rahimakumullah, tepat kemarin pada tanggal 1 Agustus itu diperingati Hari ASI sedunia, Hari Air Susu Ibu sedunia. Untuk itu pada kesempatan khutbah kali ini kami ingin menyampaikan refleksi tentang Hari ASI sedunia ini. Materi ini kami sengaja ketengahkan mengingat ada problem serius yang dihadapi bangsa Indonesia dan khususnya juga Provinsi Sulawesi Tenggara, di mana angka stunting, tulisannya stunting, di negara kita cukup tinggi, lebih dari 20%, sehingga ini dicap oleh PBB bahwa negara kita merupakan salah satu negara dengan gizi buruk. Khusus di Sulawesi Tenggara, ini kalau hasil survei status gizi Indonesia 2022 itu 27,7%. Kemudian SKI, Survei Kesehatan Indonesia 2023, naik menjadi 30%. Tetapi angka-angka ini kita berharap ada pendataan lain yang menggunakan EPPGBM, ya, elektronik pencatatan pelaporan gizi berbasis masyarakat. Mudah-mudahan angkanya turun karena ini sudah selesai tetapi belum di launching. Kenapa? Kalau angka kita tetap secara nasional di atas 20%, sekarang secara nasional sudah tinggal 21 sebenarnya. Tetapi jika masih ada di atas angka 20%, maka kita selalu dalam posisi katakanlah dihina begitu, diremehkan sebagai negara dengan status gizi buruk. Presiden kita Pak Jokowi berkeinginan sebenarnya akhir dalam pemerintahannya nanti angka stunting ini sisa 14%. Stunting itu di mana anak-anak kita, generasi kita gagal tumbang, ya istilahnya, gagal pertumbuhan fisiknya dan gagal perkembangan otaknya, sehingga dia tubuhnya pendek-pendek dan otaknya juga lemah. Ini kan berarti bahaya, mengancam masa depan mereka. Dan kalau angka ini besar, itu tentu saja mengancam masa depan bangsa, masa depan Provinsi Sulawesi Tenggara. Itulah sebabnya merefleksi Hari ASI sedunia, saya tadi membuka khutbah dengan salah satu ayat dari Al-Quran surat Al-Baqarah 233, di mana kata Allah, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyatimar radha'ah. Hendaklah para ibu-ibu, istri-istri kita itu menyusui anaknya, menyusukan anaknya
Kalau mau lebih sempurna, lebih bagus, lengkap 2 tahun. Nah, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kalau menyusui tentu tanggung jawab istri kita, tanggung jawab ibu-ibu. Tetapi tanggung jawab kita sebagai suami, sebagai ayah, itu ayat kelanjutan dari ayat itu kata Allah, dan bagi para ayah, para suami, hendaklah memberi makan, mencari nafkah, mencarikan rizkinya untuk ibu dan anak-anaknya itu bil ma'ruf, dengan baik, dengan ma'ruf. Ini sudah menggambarkan bahwa untuk mencetak generasi yang bebas stunting, generasi yang insya Allah berkualitas, salah satu upayanya adalah bagaimana menyiapkan anak-anak ini mulai dari nol, malah kalau dalam ilmu kesehatan itu perlu dijaga 1000 hari pertama kehidupannya, 1000 HPK. Mulai dalam kandungan, si anak itu sudah harus diberi asupan gizi, protein, makanan-makanan yang berkualitas agar pertumbuhannya bagus. Nah, kalau dilengkapi lagi dengan ajaran kita, tentu saja insya Allah lebih sempurna lagi. Karena Islam mengajarkan sebelum melakukan hubungan suami istri, kan tujuannya ingin bagaimana bisa hamil, itu malah disunahkan mandi bersama dulu, pakai harum-harum dulu, berdoa dulu. Ini luar biasa. Kemudian setelah hamil itu anak-anak juga membutuhkan kasih sayang. Walaupun masih dalam kandungan, sering saya anjurkan kalau pas ceramah sama ibu-ibu, sering-seringlah mengaji supaya anak ya ketika hamil itu sering-sering mengaji supaya anak dalam kandungan mendengarkannya. Dan ayahnya juga syukur-syukur mengaji, kemudian anaknya suruh mendengarkan. Kalau ada azan di televisi ya, pas sinetron kemudian azan, jangan malah dikasih mati, tetapi justru dekatkan rahim kita, perut kita ke televisi supaya anak dalam kandungan itu, janin dalam kandungan itu mendengarkan suara azan. Nah, itu insya Allah kalau itu semua kita lakukan, asupan gizinya kita berikan sejak dalam kandungan, insya Allah itu mulai awal yang bagus. Karena 1000 hari pertama kehidupan itu 9 bulan di dalam kandungan, itu bisa dihitung 9 bulan berapa hari, ditambah 2 tahun, dijumlahkan kalau dijadikan hari pas 1000 hari. Nah, kemudian berikutnya, ini jangan lupa, ini luar biasa ajaran Islam ini, lengkap. Hal yang seperti itu pun ada di dalam Al-Quran. Jangan lupa juga menyusui ini perlu susu yang berkualitas, air susu yang berkualitas. Makanya kalau kita pelajari ayat ini, berikutnya di ujungnya itu, wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Ini ya, bayangkan Allah menganjurkan kepada kita, seandainya seorang ibu dia dalam kondisi tertentu tidak bisa menyusui anaknya, apakah sakit, apakah ada hal lain yang tidak bisa keluar air susunya, itu boleh yang menyusui orang lain. Nah, ini karena dalam kenyataan di masyarakat, kalau ibunya tidak bisa menyusui, ada masalah sakitkah atau masalah lain, justru langsung diberikan susu sapi. Hati-hati. Malah dianjurkan begitu lahir ya, kolostrumnya itu jangan lupa, bukan kotoran itu. Begitu pertama kali menyusu ada kekuning-kuningan itu kolostrum. Satu zat kekebalan yang sangat luar biasa, dan itu sudah diteliti lebih bagus daripada obat imunisasi yang diciptakan oleh para dokter.
Dan kemudian ASI eksklusif 6 bulan. Jangan dicampur. Bayi itu begitu lahir, selama 6 bulan usahakan jangan dicampur, jangan diberi makanan tambahan dulu. Eksklusif, air susu ibu saja. Nah, soalnya ada juga yang salah paham. Baru 3 bulan bayi dikasih pisang, dikasih bubur, malah bangga, wah anak saya hebat, baru 3 bulan sudah bisa makan pisang. Salah itu. Justru sampai 6 bulan. Kalau mau hebat bayi kita, tinggal bagaimana meningkatkan kualitas air susu mamanya, ibunya. Nah itu makanannya, ibunya diberi makanan yang ma'ruf tadi. Yang ma'ruf itu kan secara umum yang baik, ya. Bisa ditafsirkan sebagai tentu saja yang halal. Kita carikan nafkah untuk keluarga kita dengan cara halal, ma'ruf. Kemudian juga yang berkualitas, mengandung gizi. Bukan yang sembarangan, yang tidak mengandung apa-apa, misalnya yang penting kenyang, tidak. Tetapi yang ma'ruf itu juga bisa ditafsirkan sebagai makanan yang berkualitas. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam tafsirnya Profesor Dr. Quraish Shihab sedikit juga mengulas tentang ayat ini. Kata beliau, teks Al-Quran menegaskan kewajiban menyusui pada ibu. Usahakan istri kita ketika mengandung, usahakan dia bisa mengeluarkan air susunya agar benar-benar murni anak kita, bayi yang dilahirkan itu menyusui langsung sama mama kandungnya. Tapi kalau tidak bisa, seperti Rasulullah sendiri kan, begitu lahir ibunya meninggal, boleh disusukan sama orang lain, perempuan lain. Tetapi pastikan Halimatus Sa'diyah yang menyusui Rasulullah itu dikenal di komunitasnya sebagai seorang ibu dengan susunya, air susunya yang berkualitas, yang bagus. Nah itu boleh. Nah, ya memang yang budaya di Indonesia yang ini belum, tetapi itu lebih baik daripada misalnya harus diberi susu hewan. Menyusukan anak kepada orang lain hanya boleh dilakukan bila si ibu tidak mampu melakukannya. Ahli-ahli fikih telah sepakat mengenai kewajiban menyusui anak bagi ibu. Kemudian selanjutnya Quraish Shihab juga dalam menafsirkan ayat ini, menyusui itu dapat memperbaiki kondisi kesehatan bayi secara umum melalui perangsangan pertumbuhan sistem pencernaan dan merangsang untuk mendapatkan zat-zat makanan yang dibutuhkan bayi. Jadi belajar makannya itu dari air susu ibunya. Di samping itu menyusui juga bermanfaat bagi sang ibu sendiri karena dapat mengembalikan alat reproduksinya kepada keadaan semula setelah proses kelahiran. Ternyata Masya Allah, luar biasa ya. Secara natural, tetapi Allah sudah menyiapkan bahwa memang prosesnya seperti itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Untuk itulah mari kita back to family, kembali kepada keluarga kita untuk lebih memperhatikan calon-calon generasi anak-anak kita, mulai dari malah bagus lagi mulai dari sebelum misalnya melakukan hubungan suami istri dengan niat punya anak, itu juga disiapkan bibitnya yang matang. Suami istri harus makan makanan yang bergizi, itu mulai dari situ terutama sampai 1000 HPK tadi. Karena 1000 HPK ini dianggap sebagai usia keemasan dalam masa untuk pertumbuhan dan perkembangan otak. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh kita semua, dan mudah-mudahan ke depan insya Allah anak-anak kita, generasi Sulawesi Tenggara khususnya, generasi Indonesia pada umumnya, bisa meningkat kualitasnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.